Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips kepada Anda, yaitu bagaimana Anda mengatasi rasa minder. Rasa minder ini adalah suatu rasa di mana kita ini menilai orang lain terlalu tinggi dan menilai diri kita itu rendah, sehingga kita merasa perbandingan antara orang lain dan diri kita, maka kita berasa di bawah, sehingga kita merasa minder. Ada beberapa hal mengapa kita menjadi minder, antara lain bisa minder karena fisik, karena merasa fisik kita kurang menarik dibandingkan orang lain. Bisa juga karena status sosial kita, merasa kita orang kecil dibandingkan orang lain. Kemudian bisa juga merasa karena kurang pandai atau kurang cerdas dan sebagainya. Sifat-sifat itu bisa menjadikan kita merasa minder ataupun rendah diri. Itu akan menjadikan dirinya menarik diri dari pergaulan, dari hal yang sebenarnya ingin sekali dia lakukan, tapi dia menarik diri karena dia ingin mempertahankan kehormatannya, merasa takut kehormatannya tercapek-capek ketika merasa dirinya itu sangat down, ketika merasa takut kalau dirinya itu dicemooh orang dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang minder itu akan jauh dari sukses. Dia akan merasa hidupnya akan menjadi tersiksa. Bagaimana kita bisa menjadi sukses kalau kita minder bergaul dengan orang sukses? Bukankah kalau kita ingin menjadi sukses, kita harus menggali ilmu dari orang-orang yang telah sukses? Bukankah kalau kita ingin pandai, kita harus bergaul dengan orang pandai? Bagaimana kita bisa menjadi pandai? Bagaimana kita menjadi sukses kalau kita sudah menarik diri dari pergaulan orang sukses dan orang yang pandai? Maka dari itu, sifat minder itu sangat merugikan. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana agar kita tidak minder lagi. Yang pertama, agar kita tidak minder, yaitu janganlah kita menilai orang lain terlalu tinggi. Orang lain itu sama dengan kita. Mereka sama-sama makan, mereka sama-sama minum. Mereka, orang yang sukses itu belum tentu dia itu tidak mempunyai kekurangan. Mereka juga mempunyai kekurangan, dan kita juga mempunyai kelebihan. Orang yang sukses, orang yang sering menampilkan di media sosial, dia begitu suksesnya, begitu banyak, sering tertawa, gembira dalam kehidupannya. Kita tidak tahu bahwa apa yang diupload di media sosial, dia bergembira saat itu. Mungkin satu kegembiraan itu mungkin di antara ratusan penderitaan yang pernah dia alami. Kesuksesan yang dia upload itu mungkin di antara ribuan kegagalan yang pernah dia alami. Jadi janganlah kita menilai orang lain terlalu tinggi. Orang lain belum tentu sehebat apa yang kamu pikirkan. Kemudian yang kedua, yaitu kamu harus bisa menerima diri sendiri, mensyukuri diri sendiri. Anda harus mudah mulai menerima diri tentang diri Anda. Anda dilahirkan seperti ini, ya sudah, diterima. Orang lain silakan, orang lain ada ganteng ataupun terlahir dari orang yang kaya dan sebagainya. Kita harus bisa pertama
menerima diri sendiri, nyaman dengan diri kita sendiri, bahwa kita itu sebenarnya masing-masing orang itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, bahwa kita dilahirkan di dunia ini tidak ada yang sama, kita ini unik, tidak ada yang sama dengan kita. Kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai daya tarik, kita mempunyai hal yang bisa membanggakan. Maka jangan sampai kita tenggelam karena kita memikirkan kekurangan-kekurangan kita sendiri. Tapi syukurilah apa yang kamu miliki. Kalau kamu terlahir dari orang yang miskin, maka kamu harus berpikir, saya harus bekerja 2 kali lipat daripada mereka untuk mengejar kemiskinan itu. Kalau saya dilahirkan menjadi orang yang bodoh, orang yang kurang pintar, bukan bodoh ya, maka saya harus belajar lebih giat agar saya bisa mengejar ketinggalan saya. Itulah prinsip yang harus kita jalani agar kita bisa menerima diri sendiri, kemudian mensyukuri diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu selalu berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, segala sesuatu yang berpikir positif maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, maka yang timbul adalah hal-hal yang negatif, perasaan yang negatif yang menyerang diri kita sendiri, sehingga kita justru merasa minder, kita takut, kita belum bergaul dan mereka, kita sudah takut jangan-jangan nanti mereka tidak menerima berteman dengan saya. Kita kan takut bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses karena jangan-jangan mereka mentertawakan saya. Pikiran-pikiran negatif itu harus dibuang, karena itu hanya akan menyiksa diri kamu, hanya akan membuat kamu tersiksa dan tidak ada untungnya sama sekali. Dan angan-angan yang negatif itu hanya dalam imajinasi kamu sendiri, hanya dalam pikiran kamu sendiri. Sebenarnya enggak seperti itu. Maka buanglah hal-hal yang negatif, berpikirlah yang positif. Kemudian yang keempat, yaitu kamu harus mengenali diri kamu. Kenalilah kelebihan-kelebihan kamu dan kekurangan-kekurangan kamu. Kalau kamu sudah mengenali diri kamu, mengetahui kelebihan kamu, kemudian tahu tentang kelemahan kamu, maka kamu bisa mengasah kelebihan kamu agar menjadi lebih glowing, agar lebih bisa membanggakan. Kemudian kelemahan yang kamu punyai itu bisa tertutupi oleh kelebihan-kelebihan kamu. Dan kelemahan yang kita punyai bisa kita kikis, bisa kita kurangi kelemahannya. Misalnya kita lemah dalam hal bahasa Indonesia, berbahasa yang baik, maka kita latihan untuk cara ngomong dengan orang. Misalnya kita tidak mampu atau kurang dalam berbicara dengan orang lain, kita berlatih dari video-video atau apa, berlatih bagaimana cara berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Termasuk ketika Anda menonton video ini, berarti Anda sadar bahwa Anda ingin memperbaiki diri. Itu berarti Anda sedang memperbaiki diri sendiri untuk mencapai jalan sukses. Kita harus bisa mengenali diri sendiri untuk di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Kemudian apa tujuan hidup kamu? Ketika kamu sudah tahu apa tujuan kamu akan menjadi seperti apa, maka kamu akan bisa fokus terhadap sesuatu yang kita tuju. Kemudian tip yang ke-5 adalah jangan mengeluh. Karena kalau kita mengeluh, berarti kita mengumpulkan energi-energi negatif. Ketika kita mengeluh,
Mengapa saya dilahirkan menjadi orang yang miskin? Mengapa saya dilahirkan punya wajah yang jelek? Mengapa otak saya begitu dedel, begitu bodoh dan sebagainya? Apakah kalau kita mengeluh seperti itu, kemudian kita akan menjadi terbantu? Tidak. Justru kalau kita mengeluh, mengapa saya miskin, kamu akan menjadi semakin loyo, kamu akan menjadi kehilangan semangat. Yang tadinya sudah bersemangat ketika kita mengeluh, misalnya kita sedang jalan jauh panas, kemudian kita aduh capek sekali rasanya, kelihatan jalan masih jauh, itu yang tadinya tidak terasa capek menjadi terasa capek, semangat kita akan turun. Maka janganlah mengeluh. Kemudian yang keenam, yaitu bahwa kalahkan rasa takut Anda, rasa minder ini Anda, dengan action, dengan melakukan sesuatu. Kita ya biasanya kalau kita belum melakukan sesuatu, maka kita akan menjadi takut, kita takut salah dan sebagainya. Maka cara menghilangkan rasa takut itu hanya satu, yaitu lakukan rasa takut itu, maka rasa takut itu langsung akan hilang. Contohnya, ini contoh saya dulu sebelum saya bisa berbicara, ketika mengikuti suatu rapat, saya tuh ingin sekali bicara. Saya merasa saya punya ide yang lebih bagus dari mereka, saya mempunyai pemikiran yang lebih bagus, tapi saya nggak bisa bicara. Saya tahan dalam semakin saya tahan, semakin saya ingin bicara, saya tahan, semakin rasanya wajahnya itu menjadi merah, panas, berdebar-debar, rasanya seperti itu. Jadi ketika kita itu merasa takut, kemudian kita tidak melakukan apapun dengan rasa takut itu akan semakin tinggi, semakin menggila, dan akan semakin membuat alasan bahwa benar kita itu takut, karena jadi pikiran-pikiran kita akan membenarkan rasa takut itu. Jadi bagaimana menghilangkan rasa takut ini? Lakukanlah yang membuat rasa takut itu. Ketika kamu takut bicara di muka umum, maka lakukanlah bicara di depan umum. Coba rasakan. Saya pernah, ketika saya merasa takut terus sehingga saya merasa panas badannya, saya nggak berani bicara dan sebagainya. Kemudian suatu saat saya nekat berbicara. Saya berbicara dalam rapat yang pertama kali. Ketika berbicara, saya masih ingat sekali bahwa saya mempunyai ide. Ketika saya pertama kali berbicara, mengeluarkan kata-kata, itu rasa takutnya langsung berkurang 30%. Kemudian setelah saya memulai beberapa kalimat, ternyata kemudian yang dulunya saya takutkan jangan-jangan orang lain gak menerima ide kita, jangan-jangan orang lain mentertawakan kita, ternyata mereka mau mendengarkan kita, bahkan menerima ide kita. Maka saya akan semakin semangat, rasa takut itu menjadi hilang, menjadi rasa percaya diri. Dan akhirnya saya bisa menjelaskan ide saya, dan ide saya diterima. Maka sejak saat itu saya menjadi tidak takut lagi berbicara, karena semakin saya takut, maka rasa itu akan semakin kuat, dan rasa itu akan semakin mencegah kita untuk berbicara. Maka hilangkan rasa takut dengan cara action, atau dengan cara melakukan sesuatu. Hilangkan rasa takut itu dengan cara kita melakukan rasa takut itu. Hilangkan rasa takut itu dengan cara action. Hilangkan rasa takut, karena rasa takut itu hanya dalam imajinasi kita, hanya dalam pikiran kita. Tapi
Sesungguhnya kalau kita sudah melakukan sesuatu yang menjadi rasa takut itu, maka rasa takut itu akan hilang. Oke guys, itu adalah 6 tips agar Anda tidak merasa minder. Bagi Anda, jangan pernah merasa minder, karena minder itu tidak ada gunanya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Minder itu tidak akan membuat Anda bahagia. Minder itu akan menciptakan kesengsaraan, dan minder itu akan menjadikan Anda tidak pernah bisa maju. Maka jangan pernah kita merasa minder. Apapun yang kita punyai dari diri kita, syukuri, dan kita harus percaya diri bahwa setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya hal yang bisa